Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu fit ta'ati. Al-qismul awwalu bagian yang pertama fit ta'ati menerangkan tentang ketaatan-ketaatan. I'lam anna awamirallah ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwasannya perintah-perintah Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah berkaitan dengan sesuatu yang fardu, yang kedua adalah berkaitan dengan yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di mana itu merupakan suatu kewajiban atau fardu, merupakan pokoknya harta. Istilahnya harta yang pokok, kebutuhan yang pokok. Wa huwa aslu tijarah. Yang modal utama ini merupakan dasar dari perdagangan. Wa bi tahsulut tijarah. Dengannya, yakni dengan harta yang pokok ini atau modal utama ini, berhasillah yang namanya perdagangan. Wan naflu, adapun yang sholat misalnya adalah hal-hal yang sunnah. Wan naflu adalah hal yang sunnah itu warribhu, itu adalah keuntungan. Wabihi al-fauzu, dengan keuntungan itulah orang menjadi beruntung, menjadi bahagia, menjadi mulia, menjadi lebih fid-darajati di dalam kedudukannya. Jadi yang utama ketika kita bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah melakukan aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan fardunya yang difardukan oleh Allah, misalnya sholat, zakat, terus haji, puasa, yang fardu-fardu itu merupakan modal yang pokok. Jadi kalau umpamanya jangan sampai yang fardu ini kita tinggalkan, kita merugi nanti. Imam Ghazali ngetika nih bahwasannya yang fardu itu merupakan pokok dasar. Makanya urutan ibadah niku nggih, yang pertama tetap yang nomor satu itu adalah sholat. Yang kedua nanti baru yang namanya kita membaca Al-Quran. Yang ketiga nanti kita memperbanyak sholawat. Yang keempat, tidak melakukan namanya menganiaya atau berlaku dolim kepada orang lain. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang namanya hal-hal yang fardu, sholate jangan sampai awake dhewe gadah hutang. Niki supados jangan sampai kita menjadi berhutang berkaitan dengan modal pokok kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sunnah-sunnah, jenengan misalnya melakukan sholat tahajud, melakukan sedekah, melakukan sholat duha, rawatib, dan lain sebagainya, itu adalah keuntungannya. Ini ibaratnya kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semakin memperbanyak yang fardunya diperbaiki, sholat sunnahnya, yang sunnah-sunnahnya baru juga diperbaiki. Jangan terbalik, seneng sunnah tapi fardunya malah istilahnya kocar kacir. Subuhe kebablasan, subuhe malih subha, subuh campur duha.
Niki apa boten pas nggih. Makanya memperbaikinya itu adalah dari fardu-fardunya. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah tabaraka wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba li al-mutaqarribun bimisli ada'i maftaratu alaihim. Tidaklah seseorang orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kepada diriku, orang-orang yang mutaqarribun, orang yang ingin mendekatkan diri kepadaku, yang menyerupai atau seumpama dengan menjalankan apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Jadi pomo contohnya jenengan sholat dengan wiridan, jangan sampai terus wiridane jenengan itu terus napa niku lebih diutamakan nanti wiridane. Jadi sholat kesusu pengen gur ngejar wiridane, aku badhe sholat duwe wiridan ngeten-ngeten, terus sholatnya malih ora khusyuk, kesesu-susu, tergesa-gesa. Ampun, karena apa? Tidaklah orang yang mendekatkan kepada Allah, kepadaku dalam bahasa ini, yang mengumpamani atau yang menyerupai dengan ketika ia menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tak henti-hentinya seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan melakukan sholat-sholat atau hal-hal yang disunahkan, hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau ingin dicintai Allah itu adalah memperbanyak yang berkaitan dengan sunnah. Datang ke masjid, tahiyatul masjid, ini sunnah. Salat syukril wudu Yesu sunnah. Baik sing seneng-seneng apa sunnah-sunnah niku semakin kita apa yang fardu kita perbaiki dengan sebaiknya, terus kemudian yang sunnah-sunnah kita berusaha untuk menjalankan meskipun hanya sekali untuk menggugurkan sabdane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakjane kados dawuhe Kanjeng Nabi niku kathah. Terus awake dhewe gurisane ya Kanjeng Nabi pernah ndawuhne tentang ya napa poso abiyat, poso tengah-tengah 13, 14, 15 nika nggih. Wis awake dhewe nglakoni sepisan mawon niku nggih termasuk untuk menggugurkan diri kita dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk dalam bagian niku. Bagian ini apa? Wis umat Kanjeng Nabi yang pernah menjalankan ngoten. Jadi kalau ingin dicintai Allah, metodenya dengan apa? Metodenya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dari apa yang Allah perintahkan ini. Yang disunnah-sunnahkan itu kita jalankan. Niku paling insyaallah niku resepnya dari Allah sendiri melalui hadis qudsinya ini. Fa idza ahbabtu, mongko ari karane seneng sapa ingsun hu ing abet, kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu kang ngrungokake, menjadi alat pendengarnya seolah-olah, bukan alat sing aku yang mendengarkannya, alladzi yasma'u bihi, yang dengan itu aku mendengarkan. Ketika aku mencintai seseorang, maka aku akan menjadi pendengarannya. Masya Allah, sampai dingin. Jadi kalau umpamanya aku sudah mencintai Allah ketika ini ngoten, maka aku akan menjadi pendengarannya itu. Alladzi yasma'u bihi, dengan pendengaran itu seorang hamba itu bisa mendengar. Jadi harus malih nopo, pendengarannya menjadi tajam. Nopo, informasi ini itu saking istilahnya kali Gusti Allah dibuka nih kali Gusti Allah. Masya Allah. Jadi pendengarannya adalah pendengaran yang hak. Nah, awake dhewe kan pendengarannya masih kacau nih. Informasinya sering-sering yang hoax, gitu. Krono napa? Ya ini wow, jadi kita itu yang disunah-sunahkan oleh
Rasulullah niki awake dhewe kita sedereng saged nglampahi kathah. Jadi kalau Allah sudah menjadi pendengaran seorang hamba, maka pendengarannya itu adalah pendengaran yang hak. Informasi yo ngatos-ngatos, berita pun juga ngatos-ngatos, tidak dimentah-mentah dimakanlah. Wa basyarahul ladzi yubsiru bihi. Maka ketika aku telah mencintai seorang hamba, aku jadikan penglihatannya adalah penglihatanku adalah sebagai penglihatannya. Jadi apa? Awake dhewe seolah-olah niku diparingi napa melihat segala sesuatu niku timbul yang namanya hikmah. Delok gur awake dhewe apa jenenge lapangan ngono nek wong-wong sing atine resik niku saged nangis. Delok lapangan kok nangis. Karena napa? Wis langsung tembus dheweke niku. Ya Allah, lapangan iki lek ombone ngene sesuk lek umpamane kaya aku sing ning padang mahsyar cek piye aku sesuk. Aku iki sesuk dipanggil awal apa keri. Ning kono iki aku dientuk apa jenenge benderane Kanjeng Nabi Muhammad ning ngisore tahta liwa'i habibina atau ndak. Aku itu berada di bawahnya benderanya Kanjeng Nabi atau jauh. Kepanasan apa ora? Niku gur delok lapangan. Karena apa? Penglihatannya adalah penglihatan yang sudah ruhani. Penglihatannya adalah penglihatan yang sifatnya sudah jangkauannya panjang ke depan. Jadi apapun di ngonten niku, milano ulama-ulama riyin panjenengan bisa nanti di dalam keterangan yang lebih luas di dalam Ihya Ulumuddin niku. Enten ulama sing senengane napa salat niku, guru wong pandai besi nek api niku lho pingsan. Awake dhewe ndelok apa bendina ndelok lava Merapi ya kaya biasa-biasa wae. Padahal panasnya kayak 2000-an nggih, 2000 derajat Celcius. Wong sing matahari awan radi panas niki mawon jenengan wis rada rasane nek awan ngono pados golek kipas mencari AC dan lain sebagainya. Nggih to. Panase ngoten napa meneh lek 2000 derajat Celcius, napa malih panase neraka. Niku kalau orang-orang dulu niku jadi jangkauannya penglihatan matanya itu sudah penglihatan yang di situ ada yang dikersakne Allah niki wau. Terus penglihatannya adalah penglihatan di situ yang bernilai ruhani akhirat. Ulama-ulama riyen banyak terus sampai ulama. Oh, iki pingsannya itu bukan pingsan karena nganu nih. Pingsan ini karena takut kepada Allah. Niku lho dadi enek ulama-ulama disebutkan dalam bab tentang sholat khusyuk di dalam Ihya niku nggih ngoten niku. Enek wong niku gur antek di delok wong tukang pandi sing di situ ada air percikan apinya mon pingsan nek bayang nih dheweke iku umpamane sesuk dilebokne ning neraka. Lah awake dhewe ini mboten ngambil ibrah tidak mengambil gambaran-gambaran itu kok. Nggih. Kita berusaha kalau bisa semakin bertambah umur niku nggih kalih mengambil ibrah, mengambil suri tauladan. Golek delok ijo-ijonan alhamdulillah ning kaya delok ning swarga gemericike. Niki lho sing seneng kita melihat gemericik indahnya suara air sawek dimbayangne swarga. Kalih seneng teng ati niku ya Allah. Kalih akhirnya itu memunculkan atine awake dhewe niku napa hati kita langsung saged berkomunikasi dengan Allah. Duh Gusti menawi kula dipun panggeni kados mekaten nek tentu kula syukur wonten ngarsa paduka. Misalipun kata-kata niku akhirnya menimbulkan ngoten niku lho. Melihat keindahan niku awake dhewe tidak terpaku hanya kepada yang kita lihat itu langsung, tapi dihubungkan, dicantolni, digandengke, dicantolni marang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing luar biasa. Terus melihat keindahan mangke alangkah indahnya Engkau ya Allah. Tadi niku lho.
Iki kalau penglihatannya orang yang suka melakukan yang disunnahkan oleh Allah. Walisanahul ladzi yantiqu bihi. Terus lisannya yang dia gunakan itu. Maka aku menjadi lisannya yang dengannya dia berucap. Jadi seolah-olah kata-katanya mengandung hikmah. Wong sing sakjane sing materi ini podo sing ngomong, Pak materi ini podo sing disampaikan, tapi nanti berat untuk menerimanya di hati nyese nggih beda wong sing niku. Jenengan tingali mawon nanti untuk membedakan penceramah-penceramah mengkaten-ngoten niki. Kenapa yang satu niku sampai bisa ditampa nek sing padha materi ini nggih. Tapi nanti nyesnya akan beda. Niku karena niku wau. Nggih, karena kalau yang satu niki sudah betul-betul nglampahi napa yang disunah-sunahkan ngoten niku. Wa yadahul lati yabtisu biha, terus tangannya ia gunakan untuk melakukan kebaikan apa yang bisa istilahnya dari tangan tersebut. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dimana dengan kaki itu ia melangkah. Walan tasira ayatorib ilal qiyam bi awamirillah ta'ala illa bi muraqabati qalbika. Wahai para orang penempuh jalan akhirat, kita tak akan mampu untuk menegakkan perintah-perintah Allah tersebut melainkan dengan muraqabah, nginjen-nginjen bahasa Jawa ini, dengan memperhatikan, dengan dengan betul-betul memperhatikan, menyadari tentang hati kita, wajawariha dan gerak tubuhmu, fi lahadhatika wa anfasika min hina tusbihu ila hina tumsi. Jadi apa istilahnya, kita tak akan mampu untuk menegakkan perintah-perintah Allah itu kecuali dengan kita memperhatikan bagaimana lintasan hati kita. Sosokan awake dhewe kan yo duwe mangkel barang ngono. Duwe mangkel ngono ndang awake dhewe sadar apa ora. Untuk pegel ngono titik. Yes, istilahnya karena tiap hari kita niku kan berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan keluarga, kadang-kadang berhubungan suami istri dan lain sebagainya itu. Di dalam niki lho kita perhatikan, awake dhewe lek duwe apa pegel dan segera bisa memaafkan enggak, segera sadar enggak hatinya, segera beristighfar kepada Allah enggak. Niki sing harus selalu kita perhatikan. Nah, niki orang yang tahu diri, orang yang sadar. Bahkan hembusan nafasnya pun dia perhatikan. Iki mau hembusan nafas iki manfaat apa? Hembusan nafasku itu memberi manfaat orang lain boten. Lek mau digunakne hembusan nafas iki tinggi dongane wong tua itu adalah manfaat. Hembusan yang kita gunakan adalah untuk melayani orang lain, melayani masyarakat, itu manfaat. Berarti diperhatekne. Lah niki istilahnya wong sing sudah betul-betul mulai di dalam dirinya ada sadar diri. Nah, itu tiap 24 jam niku nggih nganten niku harus mampu untuk napa tahu diri, sadar diri. Lah sing wangel niku sadar diri niki lho. Piye awake dhewe dalam mulai semenjak kita bangun sampai tidur lagi, terus bangun lagi dalam tiap hari ini hati kita terkontrol oleh diri kita, nafas kita juga terkontrol oleh diri kita. Nafase mau wis niteni sedina iki mau aku pegel ping pira, nesu ping pira, diitung misalnya ini dalam sehari ini aku sudah ning ati itu benci kepada orang lain berapa kali. Hati ini sudah meremehkan orang berapa kali. Nah niku insyaallah kalau sudah ada demikian kita niki insyaallah dipun paringi kalih Gusti Allah petunjukipun. Niku wau milano kuncinya adalah dengan menambahkan salat yang sunnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe